Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuh wa ihsanuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit saja sedikit pengetahuan saya tentang orientalis, kemudian tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, yang dimana mereka membahas, mengkritik, dan bagaimana mereka memahami Al-Quran dan Islam. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang pemikiran atau tokoh-tokoh orientalis yang mengkritik Al-Quran, perlu kiranya kita mengetahui apa sih itu orientalis, kemudian bagaimana sejarah munculnya. Orientalis yaitu merupakan kata serapan dari bahasa Prancis yang asal katanya adalah orin, yang berarti timur. Atau jika ditinjau dari segi etnologis, Orin berarti bangsa Arab, yaitu mereka adalah bangsa-bangsa Arab yang ada, yang mereka merupakan bagian dari belahan timur bumi. Kemudian orientalis yang merujuk pada bahasa Inggris berarti adalah paham barat tentang timur. Jadi orientalisme adalah paham barat atau orang-orang barat yang mengkaji tentang ketimuran, bagaimana paham mereka ketika mempelajari, menelusuri, dan mengkaji bangsa timur, entah dari itu aspek budaya, sejarah, atau teologi. Termasuk juga di sana adalah jelas secara khusus adalah agama Islam yang merupakan fokus kajian mereka terhadap dunia timur. Kemudian sejarah mencatat bahwa agama Islam pada masa kemasannya atau the golden age untuk umat Islam pernah menjadi pusat peradaban di muka bumi, bahkan menjadi rujukan utama dalam dunia pendidikan, kedokteran, dan lain-lainnya. Bahkan orang-orang Eropa berbondong-bondong belajar dan mengkaji dunia barat, belajar dan berbondong-bondong untuk belajar di timur. Yang ketika itu Baghdad menjadi rujukan utama atau sumber titik peradaban utama umat Islam. Kemudian dari sana jelas menjadi sumber atau penyebab langsung terjadinya atau munculnya orientalis adalah adanya sarjana-sarjanawan barat atau orientalis, orang-orang barat yang mengkaji tentang paham Islam itu, entah dari aspek segi budaya, sejarah, politik, dan tentu teologi, yang fokus utama mereka adalah agama Islam. Dan karena Al-Quran adalah menjadi rujukan utama dalam mengambil hukum-hukum atau menjadi penerapan syariat agama Islam, maka otomatis pula Al-Quran juga menjadi fokus utama kajian mereka.
Maka dari sini muncullah orientalis atau orang-orang barat yang mencoba menggali dan mengkaji faham tentang dunia timur dan agama Islam khususnya. Kemudian dari sana ada pula orang-orang atau tokoh-tokoh orientalis yang tujuan mereka adalah murni mengkaji dan menambah wawasan mereka tentang dunia timur dan agama Islam. Namun di samping itu ada juga tokoh-tokoh orientalis yang mereka merupakan tokoh dari agama mereka, seperti sebut saja agama Kristen. Mereka merupakan pendeta dari agama Kristen. Kemudian karena Islam dan Kristen merupakan rival, sebut saja rival abadi dari dahulu, jadi mereka mengkaji Islam hanya untuk menjatuhkan dan bagaimana mereka menemukan titik lemah daripada agama Islam, Al-Quran dan hadis dan lain-lain. Kemudian mereka akan membuat Islam seperti agama palsu. Mereka akan mengatakan bahwa ketika mereka menemukan kelemahan-kelemahan Islam, kemudian mereka akan menjatuhkan Islam dan menaikkan martabat agama mereka. Sebut saja salah satu filsuf, sebut saja Al-Kindi. Dia mengatakan bahwa Al-Quran tidaklah terdapat mukjizat di dalamnya, seperti bagaimana agama Nabi Musa ketika membelah lautan, dan bagaimana Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati dan menyembuhkan penyakit kusta, dan itu tidak terjadi pada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengatakan bahwa orang yang benar-benar percaya pada Al-Quran adalah mereka orang-orang yang benar-benar bodoh, karena tadi yang dikatakan tadi bahwa di Al-Quran ini tidak ada terdapat mukjizat seperti layaknya Nabi Musa ketika membelah lautan dan Nabi Isa alaihissalam ketika menghidupkan orang mati dan menyembuhkan penyakit kusta. Kira-kira begitu pandangan mereka. Ini hanya sebagian kecil, belum lagi tokoh-tokoh yang lainnya. Kemudian ada lagi tokoh orientalis yang menyangkal dan mengkritik habis-habisan agama Islam. Dan salah satu cuitan atau dia pernah menukilkan dalam karyanya, dia mengatakan bahwa Al-Quran adalah hanya sebuah tiruan. Al-Quran adalah hanya merupakan bentuk copy paste daripada kitab sebelumnya, yaitu kitab yang dibawa oleh Isa alaihissalam, dan Al-Quran mengcopy paste apa yang ada dalam kitab Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan bahwa Theodor Noreldek mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya menambahkan dan meyakinkan umatnya dengan menambahkan teologi-teologi dari dirinya sendiri agar Al-Quran ini terlihat seperti suatu yang sempurna, kemudian bersifat mutlak, padahal itu hanya merupakan copy paste atau tiruan daripada kitab Injil. Dari sini kemudian apakah umat Islam hanya diam saja dan tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh kaum orientalis? Tentu tidak. Kemudian hari akan muncul dari kalangan umat Islam, yaitu Oksidental atau oksidentalis. Mereka membantah
dan menegaskan bahwa apa yang disampaikan yang menjadi kritik-kritik kaum orientalis adalah palsu. Kemudian mereka dibantah dengan data-data yang valid. Mungkin hanya sekedar ini saja yang saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.